Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari manajemen. Sebelum kita mulai masuk materi, pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Sela Nur Rahmawati dari kelas manajemen dakwah B. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja bersama-sama dan bekerja sama dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Secara lebih spesifik, definisi manajemen ialah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha, para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan secara etimologi, manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti melaksanakan dan mengatur. Inilah yang mendasari bahwa manajemen ialah sebuah seni. Seni yang berarti dekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan terstruktur. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning berfungsi untuk menyusun awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini berfungsi agar seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol pegawainya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Fungsi pengawasan atau controlling dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila diperlukan. Yang keempat yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu ada unsur manajemen. Unsur manajemen ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama yaitu manusia. SDM adalah unsur utama untuk menjalankan fungsi manajemen karena semua kegiatan dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua yaitu uang. Uang sebagai modal membuat manajemen lebih leluasa dalam mencapai tujuan akhir perusahaan. Yang ketiga yaitu ada metode. Metode digunakan untuk pelaksanaan kerja dengan mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas yang ada agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu ada material. Material ini merupakan bahan baku, dapat berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Yang kelima yaitu ada mesin. Mesin akan membuat proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu yang keenam ada pasar. Pasar adalah unsur untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh pasar. Yang selanjutnya yaitu peran penting manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, dapat membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik. Yang keempat, menciptakan keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu kelima, meminimalisir biaya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.